Perang antara orang Arab dengan orang Yahudi ini sudah terjadi sejak sebelum adanya agama Kristen. Sebelum Kristen itu ada, sudah ada perang antara orang Romawi dengan orang Yahudi, Pak. Ini sebelum Kristen, sebelum Nabi Isa, sebelum ada Injil, jauh sebelum. Kira-kira 200 tahun sebelum Nabi Isa, itu sudah terjadi perang di Yerusalem dan Baitul Maqdis. Kalau kata orang Arab itu kan Baitul Maqdis. Sejarahnya orang Kristen, sejarahnya orang Romawi, sejarahnya orang Islam. Orang Yahudi ini karena dia peletak pondasi dasar dari kepercayaan kepada tauhid, maka mereka kemudian menjadi sombong. Bicara soal tauhid, yang meletakkan pondasi tauhid pertama itu kan Nabi Ibrahim. Nah, ini memang hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu merasa jumawa, sehingga bangsa-bangsa lain itu memang dianggap rendah. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya mungkin mohon maaf agak sedikit kayak sekolahan gitu, orang-orang sekolahan. Karena begini, hari ini kan ada perang, Pak. Ini antara Filistin dengan Israel. Ini memang lagi hangat-hangatnya. Dan saya memang sering kali diserang ketika ngomong bahwa perang Palestina dengan Israel itu sebenarnya bukan perang agama. Saya selalu ngomong seperti itu dan memang banyak yang protes. Karena memang banyak orang yang anggap ini perangnya agama ini. Perangnya antara orang Yahudi dengan orang Islam. Saya selalu menolak itu. Karena apa, Pak? Karena apa? Karena perang antara orang Arab dengan orang Yahudi ini sudah terjadi sejak sebelum adanya agama Kristen. Sebelum Kristen ada, sudah ada perang antara orang Arab dan orang Yahudi, Pak, di situ. Sebelum Islam ada, itu sudah terjadi perang antara orang Kristen dan orang Yahudi juga. Dan ketika Islam itu lahir dalam bentuk agama dengan pemeluk-pemeluk di Timur Tengah, perang antara orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah ada, Pak, di sana itu. Ini saya ceritakan sejarahnya. Sebelum Kristen itu ada, sudah ada perang antara orang Romawi dengan orang Yahudi, Pak. Ini sebelum Kristen, sebelum Nabi Isa, sebelum ada Injil, jauh sebelum itu. Kira-kira 200 tahun sebelum Nabi Isa, itu sudah terjadi perang di Yerusalem dan Baitul Maqdis. Kalau kata orang Arab itu kan Baitul Maqdis. Dan itu nama umumnya Yerusalem. Itu sudah ada perang, Pak. Yang berperang di sana itu namanya Kaisar Titus Vespasian. Sudah ada perang di situ. Dan lagi-lagi ketika itu mengatasnamakan agama. Kenapa mengatasnamakan agama? Sejak sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, di Yerusalem itu memang sudah menjadi ikatan sejarah dari berbagai kepercayaan yang ada sebelum itu. Lalu kemudian ada Kristen. Orang Kristen berperang dengan orang Yahudi di situ. Selama ratusan tahun, Pak. Memang sudah berperang di situ. Lalu kemudian muncul Islam. Sudah ada perang juga antara orang Islam dengan orang Yahudi di situ. Karena memang salah satu watak orang Yahudi ini kan selalu mengaku bahwa dia itu adalah umat manusia pilihan Tuhan. Dan dia itu menganggap mereka ini adalah umat terbaik. Jadi orang lain ini kalah terbaiknya daripada orang Yahudi. Itu jadi kalau mau dibilang orang Yahudi ini punya bakat kesombongan, ya memang kesombongan. Memang banyak, dan itu di dalam sejarah-sejarahnya orang Kristen, sejarahnya orang Romawi, sejarahnya orang Islam. Orang Yahudi ini karena dia peletak pondasi dasar dari kepercayaan kepada tauhid, maka mereka kemudian menjadi sombong memang. Jadi kalau kita mau bicara soal tauhid, yang meletakkan pondasi tauhid pertama itu kan Nabi Ibrahim. Nah, ini memang hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu merasa jumawa, sehingga bangsa-bangsa lain itu memang dianggap rendah. Perang selalu terjadi, Pak. Makanya di berbagai kitab-kitab tarikh, di dalam kitab-kitab sejarah Islam itu disebut bahwa Baitul Maqdis ini terbangun dari lapisan darah yang betul-betul setahap demi setahap. Jadi orang hari ini kalau datang ke Baitul Maqdis itu sebenarnya berada di tumpukan darah yang berlapis-lapis. Saking sering terjadinya perang di situ. Sampai orang Kristen Rusia, Pak, itu berperangnya di sana.
Orang Islam pada zaman Bani As-Soffah, pada zaman As-Soffah, khalifah pertama pada zaman Bani Abbas ya, itu juga sudah berperang di situ. Nah, ini sebenarnya bukan perang antar agama, Pak. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika hari ini Gaza digempur habis-habisan dan korbannya itu ribuan orang hari ini, kurang lebih sekitar 1.500 dan diperkirakan itu hampir 2.000 per hari ini. Kalau ini diidentikan dengan perangnya antara orang Yahudi dan orang Islam, berarti Islam dong yang kalah. Makanya saya katakan ini bukan perang agama, ini perangnya orang Arab dan orang Yahudi sebenarnya. Yang di Palestina sendiri bukan orang Islam semua. Teman saya Pak, tiga-tiganya di Amerika ketika saya sekolah itu, tiga-tiganya orang Kristen dari Ramallah, orang Palestina Pak. Dan saya punya teman Yahudi 2 orang, dia ini betul-betul penganut Torah Jesuit namanya, ini justru menghendaki kemerdekaan terhadap Palestina dan anti terhadap negara Israel. Ini orang Yahudi yang rambutnya kriwil-kriwil pakai kayak topi petani hitam itu. Nah itu teman saya dua-duanya seperti itu. Dan dia paling anti dengan Israel dan dia justru mendukung kemerdekaan Palestina. Bukan orang Islam itu. Dan di Israel Pak, kalau yang sudah pernah ke sana, itu ada masjid di sana. Di Israel sendiri di Tel Aviv itu ada masjid yang setiap waktu sholat ya azan pakai speaker Pak, pakai toa seperti di sini, biasa aja. Dan orang-orang yang berada di sekitaran masjid itu ya sama seperti orang di sini yang jualan berbagai makanan yang sangat Islam. Nah ini adalah pertarungan antar bangsa. Kalau kita mengatakan ini bukan perang agama, iya. Tapi kalau kita mau mengatakan Israel itu adalah negara penjajah, saya setuju. Karena memang ini adalah proses kolonisasi yang dilakukan oleh Israel. Ini mohon maaf, saya memang agak cerita ini karena agak nggak bisa saya menurunkan bagaimana cara saya menyampaikan. Karena memang sejarah-sejarah tentang peperangan di Israel ini banyak ditulis oleh berbagai ahli sejarah, terutama oleh Al-Mas'udi dan juga oleh ahli sejarah dari orang non-Islam, namanya Simon Sebag Montefiore. Diceritakan semua dan klop antara sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah Islam dan orang-orang non-Islam ini sama, ceritanya sama. Artinya Pak, kalau kita mau mengandaikan perang Israel dan Palestina ini sebagai perangnya orang Islam dan orang Yahudi, saya takut nanti kalau terjadi kekejaman terhadap orang Israel dianggap orang Islamnya kejam. Kalau terjadi peperangan besar-besaran dan yang kalah total itu adalah orang Palestina, saya takutnya dianggap ini orang Islam yang kalah. Karena setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan pembunuhan Pak. Tidak ada orang yang diajarkan untuk membunuh siapapun kecuali dalam peperangan yang saling serang. Ini di dalam Islam. Makanya Rasulullah diingatkan oleh Allah. Ketika dalam perjanjian Hudaibiyah dikatakan Muhammad, kamu harus tahu bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang paling nyata. Artinya kita semua ini diminta untuk berdamai. Nah ini Rasulullah betul-betul menyadari. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Taif misalnya, ditimpukin batu oleh orang-orang Taif sampai giginya berdarah. Yang nggak terima justru malaikat. Yang nggak terima itu justru malaikat. Muhammad mau dibalesin nggak mereka? Kata Rasulullah, wih jangan. Saya meskipun mereka itu menimpuki saya dengan batu dan sampai gigi saya berdarah dan saya sakit, saya masih berharap anak keturunan mereka nanti akan mengikuti saya. Dan betul, orang-orang Taif hari ini beriman kepada Islam. Nah ini Rasulullah. Rasulullah ini bukan politisi Pak. Rasulullah ini negarawan. Yang nulis siapa? Bukan orang Islam Pak. Yang nulis ini adalah profesor ahli sejarah dari Edinburgh University, dari Skotlandia, namanya William Montgomery Watt. Ini orang non-Islam ini yang benar-benar tidak diajari maulid dari kecil, tidak diajari sholawat dari kecil, tapi dia membaca sejarah bahwa mengambil kesimpulan yang sama bahwa Nabi Muhammad ini bukan politisi. Apa ciri-cirinya? Kata William Montgomery Watt, ketika Rasulullah wafat, dia tidak cawe-cawe urusan politik. Tidak cawe-cawe Pak. Rasulullah sampai wafat itu tidak mewariskan nama penggantinya. Nah ini teladan Pak. Artinya apa? Rasulullah itu tidak betul-betul dibungkus oleh nafsu kekuasaan. Gak ada.
Sampai beliau wafat itu bahkan oleh para sahabat diminta, Rasulullah ini tolong tetapkan penggantinya supaya kami tidak bertikai satu sama lain, kata para sahabat. Rasulullah tetap nggak mau mengeluarkan nama penggantinya. Ini ditulis tuntas oleh Tariq At-Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Al-Mas'udi, semua menerangkan. Semua menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah mewariskan nama penggantinya. Artinya apa? Orang Islam ini memang tidak boleh terjebak dalam berbagai kepentingan-kepentingan politik. Nah ini Rasulullah. Maka kemudian seorang ahli sejarah dari Edinburgh itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan politisi. Nabi Muhammad itu seorang negarawan yang hanya mementingkan umatnya dan hanya mementingkan negaranya. Bukan soal kekuasaan dirinya. Kalau Rasulullah ini menyayangi kekuasaan, Rasulullah sudah menunjuk menantu sekaligus sepupunya. Namanya Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Nah ini gambaran Rasulullah dalam hidup bernegara, Pak. Nah hari ini kalau kita mau melihat bagaimana seorang politisi atau beberapa politisi di Indonesia misalnya, ya artinya sebenarnya semuanya tidak ada yang sanggup meniru Rasulullah. Rasulullah itu selesai. Dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, nah ini saya cerita. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dengan kekuatan penuh dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Apakah Rasulullah itu memaksa orang yang tidak beragama Islam untuk beragama Islam? Enggak. Rasulullah tidak pernah memaksa orang di Madinah, kamu masuk Islam, kalau enggak saya penggal lehernya. Enggak ada, Pak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun, orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih ada, Pak, di Madinah. Artinya apa? Rasulullah betul-betul ingin menunjukkan Islam kepada mereka itu dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik. Urusan dia nanti akan masuk Islam atau tidak, biarlah itu kesadaran sendiri dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang.